warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi bersama saya, Ibu Rizky Aprilia Putri, yang nantinya hari ini kita akan belajar materi tentang teks cerita sejarah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum masuk lebih dalam, saya ingin bertanya dulu pada kalian. Hayo, siapa yang belum mandi di rumah ini? Meskipun kita belajarnya dari rumah, kalian tetap harus mandi ya. Jaga kebersihan itu wajib, apalagi di musim pandemi seperti sekarang. Anak-anak, pada masa pandemi sekarang ini memang sangat penting belajar dari rumah. Kenapa? Pada intinya kita semua tidak ingin tertular dari virus ini, dan sekolah dan negara pun juga berusaha menjaga kalian supaya tidak sampai tertular. Jadi saya harapkan meskipun kalian belajar dari rumah, kalian tetap bisa semangat untuk meraih prestasi kalian. Sepakat ya? Oke, hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu teks cerita sejarah. Kenapa kok kita perlu mempelajari materi ini? Pada dasarnya, teks cerita sejarah itu merupakan sebuah cerita yang diambil dari masa lalu. Kenapa kok kita perlu mempelajarinya? Karena cerita pada masa lalu itu pasti mengandung nilai-nilai yang sangat berharga yang masih kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap kalian bisa menyimak materi yang akan saya sampaikan nanti dengan baik. Langkah kegiatan belajar kita hari ini adalah: 1. Silakan kalian tonton video saya nanti sampai selesai dan simak baik-baik. 2. Catatlah materi penting atau poin-poin yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas berikutnya. Dan 3, nanti hari ini kita akan berdiskusi kelompok yang soalnya akan saya kirim melalui Google Form, melalui Google Classroom kita ya. Jadi silakan kalian unduh soal tersebut dari Google Classroom itu. Selanjutnya, saya akan mengirimkan materi video pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan masuk bab 2, teks cerita sejarah kelas 12 ya. KD 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. 4.3 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya, sejarah terjadinya kota Surabaya. Ciri-ciri teks sejarah: 1. Disajikan secara kronologis. 2. Bentuk teks cerita ulang. 3. Struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Dan terakhir, isinya berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah: 1. Orientasi, yaitu pengenalan atau pembuka. 2. Urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. 3. Reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa itu. Selanjutnya, jenis teks cerita sejarah. 1. Sejarah fiksi. Ada novel, cerpen, legenda, roman. Contohnya, novel yang berjudul 1998. 2. Sejarah non-fiksi. Ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Contohnya adalah Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Cara menafsirkan informasi dari struktur teks dalam cerita sejarah. A.
mendata informasi dalam teks sejarah, B. menentukan hal-hal menarik, C. mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Persamaan, isi sama-sama berkaitan tentang sejarah, cerita dibuat dengan informasi berdasarkan fakta. Perbedaan, tokoh teks sejarah tokohnya nyata, fiksi sejarah tokohnya tidak nyata. Isi teks sejarah berdasarkan fakta yang nyata, sedangkan isi fiksi sejarah banyak menyelipkan atau mengandung kejadian lain yang tidak nyata. Oke, selesai materi kita pada pertemuan 1 kali ini. Ada pertanyaan? Silakan bertanya di forum diskusi ya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, bagaimana? Sudah disimak materi pembelajaran dari saya? Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian bertanya melalui forum diskusi kita di dalam Google Classroom ya. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian kerjakan LKPD yang saya berikan melalui Google Classroom ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Sebelum mengerjakan, bacalah sebuah teks cerita sejarah yang berjudul Sudirman dan Keris Penolak Martir yang saya tampilkan pada slide berikut. Setelah kalian membaca teks cerita sejarah yang sudah saya sampaikan pada slide tadi, kemudian silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian soal-soal yang sudah saya sampaikan melalui Google Classroom tadi ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok tadi, jangan lupa unggahlah tugas tersebut pada Google Classroom kita, serta sertakan nama kelompok dan anggotanya. Jangan lupa juga nomor presensinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, akhirnya kita sudah selesai materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya saya mengirimkan refleksi untuk kalian. Silakan kalian isi pada Google Classroom kita seberapa dalam pengetahuan kalian terhadap materi kita pada hari ini. Anak-anak, sampailah kita pada akhir pembelajaran kali ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung bertanya pada saya melalui forum diskusi dalam Google Classroom. Untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kalian nanti membaca materi teks cerita sejarah yang ada di dalam kitab bahasa Indonesia kalian. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK NU Gresik bisa hebat.